Hai, jumpa lagi dengan saya Benny J dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari kalimat. Ya, jenis-jenis dari kalimat. Kalimat itu berdasarkan predikat, kalimat itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan kalimat verbal dan juga ada yang disebut dengan kalimat nominal. Yang pertama yaitu adalah kalimat verbal. Ini yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Kalimat verbal. Kalimat verbal itu apa? Kalimat verbal yaitu adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Nah, jika nanti ada kalimat kok ternyata predikat itu berupa kata kerja, maka kalimat tersebut adalah disebut dengan kalimat nominal. Nah, polanya nanti ketika kita translate ke dalam bahasa Inggris, maka polanya yaitu menjadi subjek, kemudian predikatnya ini nanti yang berupa kata kerja berubah menjadi verb 1 atau verb SIS. Verb 1 atau verb SIS. Nah, adapun perubahan bentuk verb SIS, nah mungkin kalau verb 1 sudah biasa kalian dengar, tapi untuk verb SIS ini nanti perubahannya yaitu adalah dengan cara berasal dari verb 1 kemudian ditambah dengan S atau ditambah dengan ES, maka disebut dengan verb SIS. Oke, terus kapan kita menggunakan verb 1 dan kapan kita menggunakan verb SIS? Nah, tinggal kita perhatikan subjeknya saja. Kalau subjeknya ini berupa I, you, they, we, kemudian atau subjeknya berupa benda jamak, maka verb yang digunakan adalah verb 1. Nah, sedangkan ketika subjeknya berupa he, she, it, bendanya adalah benda tunggal, maka verb yang digunakan adalah verb SES. Nah, ini penggunaan verb 1 dan verb SES. Contoh misalkan, saya lupa. Nah, ini ada titik ya, berarti dia adalah kalimat. Kalau kita munculkan polanya, saya ini adalah subjek, lupa ini adalah predikat. Nah, ternyata lupa ini termasuk yang namanya kata kerja, atau dia termasuk yang namanya verb. Kata kerja atau termasuk yang namanya verb. Karena karena predikatnya ini berupa kata kerja, maka dia disebut dengan kalimat verbal. Sehingga kalau kita translate, maka polanya jadinya subjek, verbnya bisa berubah, predikatnya bisa berubah menjadi verb 1 atau verb SIS, tinggal kita perhatikan subjeknya. Oke, I kalau kita translate adalah saya, ini kalau kita translate menjadi I, lupa ini adalah forget. I forget. Nah, verb 1 atau verb SIS, lihat subjeknya. Subjeknya I, kalau I ini ketemu dengan verb 1, maka tidak perlu kamu tambahkan S. Maka jadinya adalah I forget titik, saya lupa. Nah, ini biasanya yang sering keliru. Kadang seringkali kita mendengar orang ngomong I am forget, forget. Itu salah ya. Kenapa? Karena ini termasuk kalimat verbal. Maka tidak perlu menggunakan M, sehingga langsung saja I forget titik. Contoh lagi misalkan dia menangis, diakhiri tanda baca pengakhir, di sini ada titiknya. Oh, berarti dia adalah kalimat, dia adalah sentence. Kalau kita analisa dia ini sebagai subjeknya, menangis ini adalah predikat. Nah, ternyata predikatnya di sini dia menangis itu termasuk yang namanya kata kerja. Oke, sehingga kalau kita translate, karena dia termasuk predikatnya termasuk kata kerja, maka dia disebut dengan kalimat verbal. Sekarang translate-nya jadinya adalah dia kalau kita translate ke dalam bahasa Inggris, kalau dia laki-laki maka jadinya adalah he. Terus kemudian menangis itu adalah cry. Nah, karena subjeknya ini berupa he, maka verbnya harus verb SIS. Sehingga jadinya adalah, nah kalau seperti ini maka verb SIS-nya menjadi
Y-nya ini kita ganti dengan I, baru ditambah dengan ES, cries. He cries, titik. Dia menangis. Terus kemudian contoh lagi, mereka berdansa. Mereka berdansa. Diakhiri tanda baca pengakhir, berarti dia adalah kalimat. Kalau kita munculkan polanya, mereka ini subjek, berdansa ini adalah predikat. Verbal atau nominal, lihat predikatnya di sini. Berdansa ini termasuk kata kerja. Karena ini adalah kata kerja, berarti kalimatnya disebut dengan kalimat verbal. Nah, kalau kita translate, jadinya adalah mereka, ini bahasa Inggrisnya adalah they. Kalau subjeknya they, maka verbnya berupa verb 1. Berarti they dance. Bukan dances ya, tapi dance, titik. Nah, ini adalah yang disebut dengan kalimat verbal. Oke, sekian dulu dari saya. Untuk video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perubahan verb 1 ke verb LCS. Jadi kapan menambahkan S dan kapan menambahkan ES. Sampai bertemu lagi, dadah.